Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, hari ini kita akan masuk pada mata kuliah hukum kewarganegaraan. Hukum kewarganegaraan ini juga merupakan satu mata kuliah yang cukup menarik untuk kita proyekkan karena berbagai banyak masalah yang terkait dengan persoalan kewarganegaraan. Nah, sekarang giliran saat ini karena kita akan memproyekkan, maka ada langkah yang harus kita lewati dalam sebuah proyek permasalahan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sendiri Bobby selaku moderator. Saya Siti Salsa. Saya Rita Ulia Ihsan. Saya Isra Jakir Putri. Saya Mujahadah Awaludin. Saya Putri Adela Sujanto. Saya Aiwan Dira. Jadian, Siap. jadian. Hari. Di mana kita? Kami di sini mahasiswa hukum generasi muda, pemimpin bangsa, takwa mandiri dan bersedia, siap membangun tanah air bangsa. Oh ya eyo, inilah kami cerdas dan ceria. Oh ya eyo, hukum harus adil, jaya jaya jaya. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang masalah disabilitas dan kerja yang ada di Indonesia. Jadi, saya akan menjelaskan masalah yang pertama, yaitu seberapa seriuskah disabilitas dan kerja yang ada dalam masyarakat. Penyandang disabilitas menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Selanjutnya saya akan mempresentasikan masalah yang kedua, yaitu seberapa luaskah penyebaran disabilitas tenaga kerja di negara kita. Seperti gambar yang di atas, proporsi disabilitas dewasa umur 15 sampai 50. Selanjutnya saya akan menjelaskan masalah yang ketiga, yaitu mengapa disabilitas tenaga kerja harus ditangani oleh pemerintah. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat mengatur mengenai segala baik. Selanjutnya saya akan mempresentasikan masalah mengenai haruskah warga masyarakat lain juga ikut bertanggung jawab untuk menangani disabilitas tenaga kerja. Kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang. Baik, saya akan menjelaskan presentasi selanjutnya dengan masalah adakah perbedaan pendapat yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan tenaga kerja disabilitas. Sebutkan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi berikut, yaitu siapakah individu, kelompok atau organisasi yang memperhatikan disabilitas tenaga kerja. Perusahaan Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) adalah perusahaan headhunter. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan masalah selanjutnya, yaitu pada tingkat atau lembaga pemerintahan manakah yang bertanggung jawab mengenai masalah tersebut. Apa yang mereka lakukan untuk menangani disabilitas tenaga kerja? Kementerian Sosial. Sumber informasi yang kami dapatkan sebagai berikut. Demikianlah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli, Ketua Kelompok Portofolio 2. Hai, aku Nita. Saya Ambari. Saya Hikmah. Saya Hasan. Saya Ismaina. Saya Farul. Saya Tiara. Saya Ferry. Saya Icam. Portofolio 2. We are best, we are one, we are the best one. Sesemangat, 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 semangat. Semangat kakak. Kami dari Portofolio 2 akan membahas tentang kebijakan apa saja yang ada di luar negeri.
masalah kewarganegaraan ganda di Indonesia, yaitu kebijakan dengan mengeluarkan pendaftaran kartu identitas khusus bagi diaspora dan memberikan beberapa keistimewaan kepada diaspora yang biasanya diberikan hanya untuk warga negaranya. Sebagai perumusan skema kebijakan alternatif bagi diaspora Indonesia dapat menggunakan bentuk kartu, misalnya dengan menerbitkan Persons of Indonesian Original atau PINO-card atau Indonesian Diaspora atau INDICARD. Nantinya skema kartu ini tidak terbatas sebagai identitas diaspora dan pendataan diaspora Indonesia di luar negeri. Keuntungan dari kebijakan tersebut ialah bentuk kebijakan dengan skema kartu ini nantinya tidak terbatas sebagai identitas diaspora dan pendataan di diaspora Indonesia di luar negeri, tetapi juga dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mempermudah mendapatkan visa khusus, izin tinggal tetap maupun terbatas dan bebas untuk kebebasan atau hak milik seseorang tanpa melalui pengadilan yang adil dan jujur. Karena dalam pasal 2 ayat berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Status kewarganegaraan merupakan hal penting bagi setiap orang agar kedudukannya sebagai subjek hak. Pasal 281 ayat 2 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Dalam Undang-Undang 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan terdapat asas khusus, yaitu asas non-diskriminatif. Lembaga atau bagan yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dikarenakan Dukcapil memiliki tugas dan wewenang untuk mencatat segala hal tentang masyarakat dan warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dan memaparkan materi yaitu tentang kewarganegaraan dan keimigrasian. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Musa dengan Radioba. Saya Muhammad Syawal Bahtiar. Saya Nikita Sarah Albani. Saya Jenny Kurniasari. Saya Mutmainah Arifin. Saya Muhammad Taufik. Saya Muhammad Abdul Arifin. Selanjutnya kami akan menampilkan yel-yel dari kelompok kami. Baik, saya akan menjelaskan tentang hukum kewarganegaraan dan keimigrasian. Yang pertama yaitu repatriade. Repatriade adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda atau dua. Repatriade. Adapun beberapa contoh dari dampak negatif repatriade, yaitu sulit untuk mengungkapkan pelaku kriminal yang kabur ke negara keduanya. Kedua, dapat dicurigai sebagai pengkhianat. Nah, setelah jelaskan tadi dampak dari repatriade, ada dampak positif dan negatif, kami memberikan solusi untuk permasalahan repatriade di Indonesia, yaitu kewarganegaraan ganda terbatas. Apa itu kewarganegaraan ganda terbatas? Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan perkawinan campuran. Perkawinan campuran memiliki dua pengertian. Yang pertama, menurut pasal 1 JHR. Yang dimaksud dengan perkawinan campuran. Selanjutnya saya akan membahas tentang problematika dan solusi perkawinan campuran. Nah, yang satu adalah masalah kesahan perkawinan campuran di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi. Yang ketiga, masalah harta benda perkawinan. Masalah harta perkawinan campuran ini apabila pihak suami warga negara Indonesia. Selanjutnya, status anak. Jumlah peristiwa perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia cenderung meningkat dan hal tersebut mengakibatkan permasalahan yang Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami tentang
tentang materi bipatride dan perkawinan campuran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Conclusion, warga negara merupakan salah satu unsur yang esensial bagi berdirinya suatu negara. Dengan memiliki status kewarganegaraan, seorang individu diakui sebagai salah satu anggota dari negara yang mengakuinya, di mana pengakuan negara tersebut merupakan sebuah hubungan hukum antara dua pihak tersebut, yaitu individu dan negara yang mengakuinya. Sekarang kita akan saya akan menyimpulkan dari apa yang kita sudah presentasikan terkait dengan masing-masing proyek dan setiap portofolio 1, 2, dan 3 terkait dengan perkawinan campuran. Nah, tadi disampaikan sudah direfleksikan oleh teman-temannya yang mewakili, dan sekarang saya akan simpulkan berdasarkan apa yang kita sudah diskusikan pada masing-masing kelompok bagian portofolio. Nah, perkawinan campuran ini memang perlu kita persoalkan dan kita perlu mencari bagaimana solusinya, karena ini persoalan yang ada kaitannya dengan hukum kewarganegaraan. Karena harus perkawinan campuran ini harus ada aturan yang mengatur secara sah, karena banyak persoalan-persoalan tenaga kerja asing masuk di dalam negara kita, kawin tidak jelas status kewarganegaraannya. Oleh karena itu kita nanti setelah kita presentasikan bagaimana perkawinan campuran, bagaimana peran pemerintah, bagaimana peran masyarakat, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, sehingga kita sudah terbuka wawasan kita terkait dengan perkawinan campuran. Anak-anak sekalian, dengan selesainya presentasi kita terkait dengan kewarganegaraan ganda bipatride oleh masing-masing portofolio 1, portofolio 2, portofolio 3, dan portofolio 4. Tentu anak-anak kita sudah bisa memahami bahwa ternyata perkawinan kewarganegaraan ganda ini bisa menimbulkan banyak masalah, ya, banyak menimbulkan masalah. Oleh karena itu pemerintah harus turun tangan supaya kewarganegaraan ini tidak menjadi ganda. Karena oleh salah seorang pakar, Profesor Dr. Sudarko Gautama, mengatakan jika terjadi sebuah kewarganegaraan ganda itu adalah merupakan suatu kejahatan internasional, ya, itu dari bagian dari sebuah kejahatan internasional jika terjadi sebuah kewarganegaraan ganda dalam sebuah negara. Karena itu harus dihindari oleh setiap negara terjadinya warga negara ganda dalam negara. Demikian saya kira persoalan ini kita sudah bisa lihat, sudah bisa mengamati bagaimana peran pemerintah, peran masyarakat, peran lembaga swadaya masyarakat terkait dengan perkawinan campuran. Demikian pelaksanaan proyek pada hari ini, mudah-mudahan dapat kita bisa mendapatkan ilmunya dengan baik dengan kegiatan proyek pembelajaran inovasi di masa sekarang pada hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.